Berikut ini adalah video presentasi teori belajar motorik. Nah, seperti apa pemaparannya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Speak Easy. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang pembelajaran motorik. Studi tentang motorik gerak manusia tidak terlepas dengan ilmu gerak, kinesiologi, performance manusia, pendidikan jasmani, dan body movement. Perilaku gerak merupakan subdisiplin ilmu yang menekankan pada investigasi mengenai prinsip-prinsip perilaku manusia. Perilaku gerak dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama teori gerak, kemudian belajar gerak, dan perkembangan gerak. Motor kontrol atau biasa juga disebut dengan teori gerak yang merupakan studi tentang faktor-faktor fungsi saraf yang mempengaruhi gerak manusia. Sistem saraf merupakan bagian penting dalam melakukan sebuah gerakan, sebab sel-sel saraf merangsang otot untuk melakukan sebuah gerakan. Kemudian motor learning atau belajar gerak. Nah, belajar gerak merupakan studi tentang keterampilan siswa yang memperoleh dan menyempurnakan gerakannya. Nah, belajar gerak ini sangat dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, dan situasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan konsentrasi untuk belajar gerak. Dan yang terakhir adalah perkembangan gerak atau motor development. Perkembangan gerak ini merupakan sebuah perubahan dalam perilaku gerak yang mampu merefleksikan adanya interaksi antara perkembangan dan pertumbuhan serta lingkungannya. Nah, perkembangan gerak ini sifatnya spesifik. Setiap anak mempunyai tingkat keterampilan yang berbeda-beda. Hal itu tentu dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan faktor lingkungan, dan juga faktor biologis dari masing-masing anak. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran motorik. Ada pengajaran, ada proses pembelajaran, dan individu itu sendiri. Yang pertama adalah pengajar atau pendidik. Dalam hal ini, pendidik dituntut untuk mampu memandu anak dalam sebuah proses pembelajaran gerak, baik itu mempermudah atau mempersulit sebuah proses untuk mempertahankan motivasi siswa dalam mencapai tujuan. Dalam sebuah proses pembelajaran motorik, ada faktor lingkungan yang bisa membantu atau bahkan bisa menghambat sebuah proses pembelajaran gerak. Itu sebabnya seorang pendidik perlu memiliki keterampilan sebagai tenaga pengajar untuk mencapai sebuah proses pembelajaran yang kondusif. Dalam kata lain, seorang pendidik harus memiliki kreativitas dan inovasi untuk memanfaatkan lingkungan yang ada. Kondisi anak atau siswa menjadi salah satu faktor selanjutnya. Kondisi anak atau siswa menjadi salah satu faktor selanjutnya. Melalui sebuah proses belajar, setiap anak akan meningkat kemampuan geraknya. Yang membedakan adalah cepat atau lambatnya hasil belajar tercapai. Nah, oleh karena itu, seorang pendidik harus memahami kondisi perkembangan dan pertumbuhan anak berkaitan dengan potensi yang dimiliki seperti postur tubuh, bisa menjadi pertimbangan. Kemudian bakat anak yang berasal dari genetik orang tuanya, serta kemauan anak untuk belajar. Kemauan ini berkaitan dengan motif dan motivasi anak untuk belajar. Oleh karena itu, pendidik harus kreatif dalam membuat sebuah lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswanya. Nah, selanjutnya ada unsur kemampuan fisik dan unsur kemampuan mental dan emosional. Itu merupakan unsur-unsur dari keterampilan motorik. Kemampuan anak atau siswa bisa berfungsi dengan baik jika menghasilkan gerakan yang efektif dan efisien, sehingga
anak atau siswa membutuhkan unsur-unsur keterampilan motorik ini. Nah, kita bahas tentang apa saja unsur-unsur tersebut. Unsur keterampilan fisik itu ada 4. Yang pertama ada kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, dan kecepatan. Namun keempat unsur keterampilan fisik ini ada tingkatan selanjutnya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, beberapa unsur kemampuan fisik diantaranya ada kekuatan. Nah, kekuatan ini merupakan kemampuan otot anak untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Kemudian ada daya tahan atau endurance. Nah, endurance ini merupakan kemampuan kondisi tubuh anak untuk menyuplai oksigen dalam melakukan aktivitas fisik atau berolahraga dengan durasi yang lama. Selanjutnya ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini merupakan kemampuan anak untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Makin luas ruang gerak sendinya, maka makin baik tingkat fleksibilitasnya dan efisiensi sebuah gerakan. Dan yang terakhir adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah kemampuan anak untuk melakukan gerakan atau berpindah tempat dalam waktu yang singkat. Nah, ketika tadi kita membicarakan tentang kemampuan fisik, maka kita selanjutnya membahas tentang mental emosional. Mengapa kemampuan mental emosional ini penting dalam ranah keterampilan gerak? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, membantu anak untuk memahami gerakan yang akan dilakukannya. Kemudian, kecepatan memahami stimulus. Seorang anak dituntut untuk memahami stimulus dengan cepat. Kemudian dituntut untuk membuat sebuah keputusan untuk menghasilkan respon gerakan yang seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian kemampuan memahami hubungan spasial. Kemudian ada membantu anak untuk menilai objek yang bergerak. Membantu anak untuk menilai irama, membantu anak untuk menilai sebuah gerakan yang telah dilakukan. Yang terakhir, membantu anak untuk memahami mekanika sebuah gerakan. Nah, itu mengapa kemampuan mental emosional itu penting dalam pembelajaran gerak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan pembelajaran motorik. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kognisi. Yang kedua adalah fiksasi. Yang ketiga adalah tahap otomatisasi. Tahapan pembelajaran motorik yang pertama ada tahap kognisi. Pada tahap ini seorang anak masih mengenal dan membutuhkan banyak informasi tentang sebuah gerakan. Anak masih terkendala dengan masalah verbal dan kognitif. Selain itu, pada fase ini guru atau pendidik memberikan penjelasan sekaligus mendemonstrasikan atau menunjukkan gerakan yang perlu dipelajari oleh anak. Nah, pada tahap ini juga anak masih sering melakukan sebuah kesalahan. Nah, kemudian ada tahap fiksasi. Pada tahap ini anak mulai mengimplementasikan konsep gerak yang telah diberikan oleh guru pada tahap kognisi. Pada tahap ini, anak meningkatkan pengalaman geraknya melalui sebuah trial and error. Nah, dan terakhir ada tahap otomatisasi, di mana pada fase ini anak sudah tidak lagi menyusun sebuah gerakan atau memikirkan terlebih dahulu gerakan apa yang akan dilakukan. Pada tahap ini seorang anak sudah bisa melakukan gerakan secara otomatis dan gerakannya juga tidak dipengaruhi oleh aktivitas lain. Nah, terima kasih. Itu dia video presentasi tentang pembelajaran motorik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.